Bab Neurologi Kehendak Bebas. Apakah kita bertanggung jawab atas kebiasaan kita? Dalam buku The Power of Habit karya Charles Duhigg mengangkat pertanyaan mendalam tentang tanggung jawab manusia terhadap kebiasaan mereka. Charles Duhigg menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk di otak, dampaknya pada perilaku manusia, dan sejauh mana kita dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dipengaruhi oleh kebiasaan dengan menggunakan studi kasus dan penelitian neurologi. Di sini Duhigg menggali hubungan antara kebiasaan, kehendak bebas, dan tanggung jawab moral. Dasar neurologi kebiasaan. Duhigg menjelaskan bagaimana kebiasaan bekerja di otak. Kebiasaan terbentuk melalui proses neurologis yang melibatkan basal ganglia, bagian otak yang berperan dalam pengulangan tindakan otomatis. Ketika sebuah kebiasaan terbentuk, otak tidak lagi perlu membuat keputusan secara sadar, yang memungkinkan energi mental digunakan untuk tugas lain. Proses pembentukan kebiasaan. Pertama, pemicu atau C, sebuah isyarat atau situasi tertentu yang memulai kebiasaan. Kedua, rutinitas atau rutin, tindakan yang dilakukan secara otomatis sebagai respons terhadap pemicu. Ketiga, hadiah atau reward, penghargaan yang diperoleh setelah menjalankan rutinitas memperkuat kebiasaan. Proses ini menciptakan lingkar kebiasaan yang menjadi lebih kuat dengan pengulangan. Meskipun kebiasaan sangat membantu dalam menyederhanakan hidup, mereka juga dapat menjadi sumber perilaku yang merugikan. Duhigg menggunakan contoh Claude Hopkins, seorang pemasar legendaris, untuk menunjukkan bagaimana kebiasaan dapat dimanfaatkan untuk mengubah perilaku manusia. Hopkins menggunakan prinsip pemicu dan hadiah untuk mempopulerkan kebiasaan menyikat gigi di Amerika Serikat. Strategi ini berhasil menciptakan kebiasaan baru di tingkat nasional, menunjukkan bahwa kebiasaan dapat dibentuk secara kolektif melalui manipulasi isyarat dan penghargaan. Tanggung jawab dan kebiasaan berbahaya. Duhigg juga mengupas kasus individu yang terperangkap dalam kebiasaan buruk, seperti kecanduan judi. Duhigg menceritakan kisah seorang wanita bernama Angie Bachman yang terlibat dalam kebiasaan berjudi hingga menyebabkan kehancuran finansial keluarganya. Angie awalnya mulai berjudi sebagai bentuk hiburan, tetapi dengan waktu, kebiasaan tersebut menjadi perilaku kompulsif yang sulit dihentikan. Angie Bachman yang menikah pada usia 19 dan hamil pada usia 20 memiliki 3 orang putri, di mana putri termudanya baru mulai masuk TK. Sementara 2 putri tertuanya sudah di sekolah menengah. Suaminya, seorang surveyor tanah, seringkali berangkat kerja pukul 8 pagi dan baru tiba lagi di rumah pukul 6 sore. Pada pagi sampai siang hari, tidak ada siapa-siapa di rumah selain Bachman. Saat itu, pukul 11 di pagi hari, ketiga putrinya sudah berangkat. Ia tak tahu harus berbuat apa. Sewaktu jam menunjukkan pukul 12, ia berdandan dan mengenakan pakaian yang bagus, lalu berkendara ke kapal sungai yang disulap menjadi kasino sekitar 20 menit jauhnya dari rumahnya. Ada band yang bermain di dekat pintu masuk. Seorang perempuan membagi-bagikan koktail gratis. Bachman menyantap udang dari meja prasmanan. Keseluruhan pengalaman itu terasa mewah, seperti membolos sekolah. Ia berjalan ke meja blackjack, di mana seorang bandar sedang menjelaskan aturan main dengan sabar. Ketika chip $40 sudah tandas, Bachman melirik arlojinya dan menyadari bahwa 2 jam sudah berlalu dan ia harus terburu-buru pulang untuk menjemput putri bungsunya. Malam itu saat bersantap, untuk pertama kalinya dalam sebulan, ia punya sesuatu untuk dibicarakan. Setelah kunjungan pertama ke kasino itu, Bachman mulai mendatangi kapal sungai itu sekali seminggu pada Jumat sore. Itu adalah hadiah baginya setelah melalui hari-hari yang kosong, membersihkan rumah, menjaga diri agar tetap waras. Ia tahu berjudi dapat mendatang kesulitan, sehingga ia menetapkan aturan-aturan ketat untuk diri sendiri. Sekali datang, main di meja blackjack paling lama 1 jam, dan ia hanya mempertaruhkan apa yang ada di dompetnya. Dia tidak pernah berangkat sebelum tengah hari, dan dia tiba kembali di rumah tepat waktu untuk menjemput putrinya. Dia sangat berdisiplin, tapi dalam 6 bulan, ia telah mempelajari cukup banyak trik, sehingga ia menyesuaikan aturan-aturannya, agar bisa bermain 2-3 jam, dan sakunya masih terisi uang sewaktu pulang. Suatu sore, ia duduk di meja blackjack dengan $80 dalam dompetnya, dan pulang dengan $530. Cukup untuk membeli makanan, membayar tagihan telepon, dan menabung sedikit untuk jaga-jaga.
Suatu hari pada 2000, Bachman pulang dari kasino membawa $6.000. Cukup untuk membayar sewa 2 bulan dan melunasi tagihan-tagihan kartu kredit yang bertumpuk di pintu depan. Kali lain, ia pulang dengan $2.000. Terkadang ia kalah, tapi itu bagian dari permainan. Penjudi cerdas tahu kita harus ada turunnya agar bisa naik. Akhirnya, Harrah's Entertainment, perusahaan yang memiliki kasino, memberi Bachman fasilitas kredit sehingga ia tidak perlu membawa-bawa uang tunai. Aturan-aturan Bachman perlahan-lahan menjadi lebih luwes seiring meningkatnya jumlah kemenangan dan kekalahannya. Suatu hari, ia kehilangan $800 dalam sejam, dan kemudian memperoleh $1.200 dalam 40 menit. Kemudian keberuntungannya berbalik lagi, dan ia pulang dengan kerugian $4.000. Kali lain, ia kehilangan $3.500 pada pagi hari, mendapatkan $5.000 sampai pukul 1 siang, dan kehilangan $3.000 lagi pada sore hari. Kasino itu memiliki catatan mengenai seberapa besar utangnya dan seberapa banyak yang ia peroleh. Ia sudah tidak lagi mencatat sendiri. Kemudian, suatu bulan, ia tidak punya cukup uang di rekening tabungannya untuk membayar tagihan listrik. Ia meminta sedikit pinjaman dari orang tuanya, lalu meminjam lagi. Bulan ini, ia meminjam $2.000. Bulan depan $2.500. Bukan masalah besar, orang tuanya punya uang. Bachman tidak pernah bermasalah dengan minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, atau makan berlebihan. Ia ibu yang biasa-biasa saja, dengan kehidupan yang naik turun seperti setiap orang lain. Sehingga dorongan kuat yang ia rasakan untuk berjudi, tarikan ngotot membuat ia merasa tidak bisa berkonsentrasi atau uring-uringan pada hari-hari ketika ia tidak berkunjung ke kasino. Cara ia memergoki diri memikirkan tentang judi sepanjang waktu, lonjakan kebahagiaan yang ia rasakan saat sedang menang. Sungguh tak ia sangka. Itu adalah sensasi baru, sungguh tak terduga, sehingga ia tak menyadari bahwa hal tersebut adalah masalah sampai kehidupannya tercengkeram sepenuhnya. Pada 2001, ia mendatangi kasino setiap hari. Ia pergi ke sana setiap kali bertengkar dengan suaminya atau merasa tidak dihargai oleh anak-anaknya. Di meja judi, ia mati rasa sekaligus bergairah, dan kekhawatiran-kekhawatirannya surut sampai-sampai tak terasa lagi olehnya. Perasaan girang karena menang langsung menggelora. Perasaan sakit karena kalah lekas sekali berlalu. Pada musim panas 2001, utang Bachman ke Harrah's mencapai $20.000. Ia merahasiakan kekalahan-kekalahannya dari suaminya. Namun ketika akhirnya ibunya tak mau lagi memberikan pinjaman, ia putus asa dan mengaku. Mereka menyewa seorang pengacara pengurus kebangkrutan, menggunting kartu-kartu kreditnya, dan duduk bersama di meja dapur untuk menyusun rencana kehidupan yang lebih ketat dan bertanggung jawab. Ia bawa baju-bajunya ke toko pakaian bekas dan harus menahan malu ketika penjaga toko menolak nyaris semuanya, karena menurutnya sudah tidak trendy. 3 tahun setelah Anggi Bachman menyatakan diri bangkrut, ayahnya meninggal. Kematian ayahnya sungguh merupakan pukulan. Kemudian, 2 bulan kemudian, giliran ibunya meninggal. Keseluruhan dunianya serasa runtuh dan merasakan dadanya seperti diinjak orang. Ketika surat-surat warisan orang tuanya dibacakan, Bachman ternyata mewarisi nyaris $1 juta. Ia menggunakan $275.000 untuk membelikan keluarganya rumah baru di Tennessee, di dekat tempat tinggal ibu dan ayahnya dulu. Perjudian kasino tidak legal di Tennessee, dan ia tidak ingin terperosok lagi ke pola-pola lama. Dia ingin hidup jauh dari apapun yang mengingatkannya kepada situasi kehilangan kendali. Ia mengubah nomor-nomor teleponnya dan tidak memberitahukan alamat barunya kepada kasino-kasino tempat ia bermain dulu. Kemudian suatu malam, sewaktu berkendara melintasi kota tempat tinggalnya sebelumnya bersama suaminya untuk mengambil perabotan terakhir dari rumah lama mereka, ia mulai memikirkan soal kedua orang tuanya. Apa jadinya ia tanpa mereka? Mengapa dulu ia tidak menjadi anak yang lebih baik? Nafasnya mulai menderu. Rasanya seperti serangan panik. Sudah bertahun-tahun sejak ia terakhir kali berjudi, namun saat ini ia merasa ia perlu menemukan sesuatu untuk menghilangkan rasa sakit di hatinya. Ia menatap suaminya. Ia putus asa. Ia hanya perlu sekali ini saja. Kemudian ia duduk di meja blackjack dan bermain selama 3 jam. Untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, kecemasan tenggelam di antara bunyi berisik di latar belakang. Ia tahu melakukannya. Pikirannya kosong. Ia kalah beberapa ribu dolar. Tahun 2005, nenek suaminya meninggal dunia dan mereka sekeluarga kembali ke kota lama mereka untuk pemakaman.
Ia pergi ke kasino malam sebelum misa untuk menjernihkan pikirannya dan mempersiapkan diri secara mental untuk segala aktivitas keesokan harinya. Selama 12 jam, ia kehilangan $250.000. Waktu itu, seolah-olah skala kehilangan itu tidak bisa dipahami. Ketika ia memikirkan kehilangan itu setelahnya, $1,4 juta lenyap. Rasanya hal itu tidak nyata. $1,4 juta. Ia tidak memberitahu suaminya. Ia berkonsentrasi pada hal lain setiap kali malam itu terlintas dalam pikirannya. Pada 18 Maret 2006, Angie Bachman terbang ke suatu kasino atas undangan Harris. Ketika itu, rekening banknya nyaris kosong. Waktu ia mencoba menghitung ulang berapa banyak yang telah ia hilangkan selama ini, ia bilang jumlahnya kira-kira $900.000. Ia sudah mengatakan kepada Harris bahwa ia nyaris kehabisan uang, namun laki-laki yang berbicara dengannya di telepon menyuruhnya agar tetap datang. Mereka akan memberinya fasilitas kredit, katanya. Ia bawa uang terakhirnya ke kasino. Ia mulai memainkan $400 sekali kocok, 2 kocokan secara bersamaan. Bila ia bisa menang agak banyak, katanya kepada diri sendiri, 100.000 saja. Ia bisa berhenti dan bisa memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Suaminya ikut dengannya sebentar, namun pada tengah malam suaminya beranjak tidur. Sekitar pukul 2 pagi, uang yang dibawa Angie sudah tandas. Seorang pegawai Harris memberinya catatan utang untuk ditandatangani. 6 kali ia memberikan tanda tangan agar diberi lebih banyak uang tunai, dengan total $125.000. Pada sekitar pukul 6 pagi, keberuntungan mulai berpihak kepadanya dan tumpukan keping kasinonya mulai meninggi. Ia menghitung cepat tidak cukup banyak untuk melunasi utangnya, namun bila ia terus bermain cerdas, ia akan memperoleh hadiah besar, lalu berhenti untuk selamanya. Ia menang 5 kali berturut-turut. Ia hanya perlu memenangi $20.000 lagi untuk terus maju. Kemudian memperoleh 21, lalu lagi. Beberapa kocokan kemudian, Bandar memperoleh 21 untuk kali ketiga. Pada pukul 10 pagi, semua kepingnya hilang. Ia meminta lebih banyak kredit, namun kasino menolak. Bachman meninggalkan meja dengan pening dan berjalan ke kamar hotelnya. Rasanya lantai bergoncang. Ia berpegangan ke dinding dengan sebelah tangan, sehingga bila ia jatuh, ia tahu harus menyender kemana. Sewaktu masuk ke ruangannya, suaminya telah menunggu. "Habis semua," kata Bachman kepada sang suami. "Tidak apa-apa, kamu kan pernah kalah sebelumnya." Tetapi Bachman mengulangi, "Uangku habis semuanya. Paling tidak kita masih punya rumah," balas suaminya. Ia tidak memberitahu suaminya bahwa ia mengambil kredit dengan rumah mereka sebagai jaminannya beberapa bulan lalu dan telah menghabiskan uang itu di meja judi. Studi kasus Angie Bachman 1. Awal kebiasaan. Angie mulai berjudi setelah mengalami tekanan emosional dan kegiatan tersebut memberinya rasa lega sementara. 2. Lingkar kebiasaan, pemicu tekanan emosional, rutinitas, berjudi, dan hadiah, kepuasan emosional sementara, membentuk lingkar kebiasaan yang sulit diubah. 3. Konsekuensi. Kebiasaan berjudi membawa Angie ke utang besar dan konflik keluarga yang membuatnya merasa kehilangan kendali. Kasus Angie menjadi bahan diskusi hukum ketika kasino yang mengetahui kebiasaannya tetap memberikan fasilitas untuk mendorongnya berjudi lebih banyak. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana individu dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka ketika kebiasaan telah mengambil alih kontrol. Neurologi kehendak bebas Duhigg menjelaskan bahwa meskipun kebiasaan didorong oleh proses neurologis otomatis, manusia tetap memiliki kemampuan untuk mengubah kebiasaan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa 1. Kesadaran. Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan adalah menyadari keberadaan lingkar kebiasaan. 2. Intervensi. Dengan mengganti rutinitas yang buruk dengan yang baik, seseorang dapat memutuskan lingkaran kebiasaan negatif. 3. Kehendak bebas. Meskipun kebiasaan bersifat otomatis, kehendak bebas memungkinkan individu untuk membuat keputusan sadar untuk mengubahnya. Eksperimen neurologi. Salah satu eksperimen yang dikutip Duhigg melibatkan tikus yang dilatih untuk menemukan makanan di labirin. Penelitian ini menunjukkan bahwa saat tikus pertama kali belajar, otak mereka aktif di hampir semua area. Setelah kebiasaan terbentuk, aktivitas otak menurun drastis karena tindakan menjadi otomatis. Namun, jika pemicu diubah, tikus dapat mempelajari kebiasaan baru, menunjukkan bahwa otak tetap plastis dan dapat beradaptasi.
Duhigg memperluas pembahasan ke implikasi hukum dan moral dari kebiasaan. Ketika seseorang melakukan tindakan buruk karena kebiasaan, sejauh mana mereka harus bertanggung jawab? Duhigg menceritakan kasus Brian Thomas, seorang pria yang membunuh istrinya saat tidur karena mengalami serangan tidur berjalan. Thomas tidak dihukum karena tindakan tersebut dianggap tidak disengaja. Tetapi, kasus ini menimbulkan diskusi tentang batas tanggung jawab seseorang ketika kebiasaan atau kondisi neurologis mengambil alih kontrol. Pertanyaan etis 1. Apakah kebiasaan buruk meringankan tanggung jawab kita atas tindakan kita? 2. Sejauh mana institusi seperti kasino memiliki tanggung jawab atas kebiasaan buruk yang mereka eksploitasi? 3. Bagaimana masyarakat dapat membantu kita mengatasi kebiasaan yang merugikan? Mengendalikan kebiasaan. Duhigg menekankan bahwa meskipun kebiasaan sulit diubah, mereka tidaklah permanen. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebiasaan bekerja, kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan mengarahkan hidup kita. Beberapa langkah kunci untuk mengubah kebiasaan meliputi: 1. Mengidentifikasi pemicu. Mengenali situasi yang memulai kebiasaan. 2. Mengubah rutinitas. Mengganti perilaku lama dengan perilaku baru yang memberikan hadiah serupa. 3. Komitmen jangka panjang. Menggunakan dukungan sosial dan pengulangan untuk memperkuat kebiasaan baru. Jadi, bab neurologi kehendak bebas. Apakah kita bertanggung jawab atas kebiasaan kita? Dalam buku The Power of Habit karya Charles Duhigg mengajarkan bahwa meskipun kebiasaan terbentuk melalui proses neurologis yang otomatis, kita tetap memiliki kehendak bebas untuk mengubahnya. Pemahaman ini memberikan harapan bahwa siapapun dapat mengatasi kebiasaan buruk dan mengambil kembali kendali atas hidup mereka. Untuk mendapatkan buku The Power of Habit karya Charles Duhigg, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.